Hai semuanya, selamat datang di channelnya Nova teman-teman. Nah teman-teman semua, di video kali ini nih aku ingin bagiin tips penting dan informasi penting buat kalian semua yang masih bingung tentang pengiriman Shopee Express standar. Tapi di video kali ini teman-teman, aku lebih kepada teman-teman yang baru ingin menggunakan tapi masih bingung kayak gitu loh guys. Nah di video kali ini teman-teman, aku punya sedikit tips buat kalian nih, sekitar ada 11-an kayak gitu ya, tips buat kalian yang masih bertanya-tanya ketika ingin menggunakan ekspedisi ini, saya harus gimana sih atau apa yang harus saya ketahui dulu. Nah teman-teman, yang pertama sebelum kalian ingin memilih atau menggunakan pengiriman ini, kalian harus tahu dulu ya, pengiriman kalau menggunakan ekspedisi ini teman-teman, itu adalah pengiriman mereka sedikit akan lebih lama daripada ekspedisi yang sering kalian gunain ya. Karena ini aku berdasarkan estimasi ini ya teman-teman yang sering sharing, karena sering yang ada yang telat kayak gitu loh guys. Nah kalau kalian beruntung yang pengiriman cepet ya, insya Allah datangnya cepet kayak gitu ya. Nah jadi kebanyakan kayak gini loh, kalau presentase kita pengiriman cepat atau enggaknya ya dibanding ekspedisi lain, aku bisa katakan ekspedisi ini masih harus banyak perbaikan lagi dari segi kecepatan pengiriman kayak gitu loh guys, karena ini akan sedikit terlambat kalau dibandingin sama ekspedisi lain gitu, kelasnya tuh agak sedikit beda lah kayak gitu ya guys ya. Nah yang kedua teman-teman, sorry ya aku agak sedikit centekan karena ini banyak banget, aku takut lupa. Yang kedua, pengiriman Shopee ini teman-teman bekerja sama ekspedisi lain kalau mengirim barang untuk kalian yang di luar Jabodetabek atau luar pulau ya guys ya. Nah yang ketiga, ekspedisi apa aja teman-teman yang biasa mereka gunakan untuk bekerja sama. Yang pertama, kalau kalian dalam negeri itu adalah Si Cepat guys ya. Kemudian kalau kalian belanja di toko yang luar negeri, pengirimannya itu nanti akan menggunakan kerjasama sama ekspedisi JNE ya guys ya, jadi kalian nggak perlu tanya lagi. Nah kemudian yang keempat, kalau kalian misalnya gini tanya, kalau kalian daerahnya teman-teman yang masih di kota, kayak contohnya gini, saya ambil Jabodetabek ataupun Bandung atau Surabaya yang punya nih distribusi centernya atau DC-nya mereka ini ada Shopee gedenya, nggak kantor gedenya, gudang gedenya gitu ya guys ya. Nanti yang antar barang kalian itu nggak akan ekspedisi lain kerjasamanya, kalau kalian mesti dalam satu kota ya, maksudnya nggak jauh jaraknya berapa kilo kayak gitu. Nah yang antar juga nanti akan ekspedisi kurir dari mereka Shopee-nya langsung, beda dengan kalian yang daerahnya agak jauh ya, yang saya katakan tadi di poin ketiganya ya. Nah di kelima poinnya guys, resi Shopee ini perlu kalian ketahui kalau kalian menggunakan ekspedisi standar ini ya, agak sedikit unik, berbeda, agak sedikit membingungkan, nggak tahu lah pendapat orang banyak ya kayak gitu, membingungkan, nggak jelas kayak gitu misalnya, atau kurang bisa akurat melacak posisi barang kalian. Nah ekspedisi ini punya lengkap guys semua permasalahan di situ. Karena apa? Kalau kalian udah pernah gunain mungkin kalian tahu, kalau kalian baru menggunain nanti jangan kaget, mereka ini akan berbeda banget sama ekspedisi lain. Jadi keterangan dari mereka ini selalu sama guys, jadi kayak nanti kalian nemuin namanya hub transit itu berapa kali tanpa ada keterangan hub transitnya itu di kota mana atau counter mereka yang di mana kayak gitu ya guys ya. Nah kemudian tips lagi dari aku yang keenam, kalau kalian ingin menggunakan ekspedisi ini, pastikan alamat kalian tuh jangan jauh banget guys dari ekspedisi yang bekerja sama gitu. Kayak gini, kalau kalian masih di kota-kotanya kayak gitu, kota provinsi, ibu kota provinsi atau kota kabupaten yang udah gede yang punya ekspedisi cepatnya atau JNE-nya, kalian bisa menggunakan ekspedisi ini. Tapi kalau kalian yang alamatnya jauh banget ke pelosok desa guys misalnya, tapi di desa kalian itu ada yang dekat dengan ekspedisi lain, tips aku kalian 70% lah kalian mikir dulu kalau ingin menggunakan ekspedisi ini ya. Tapi kalau kalian yang pengen ongkir murah dengan barang yang barang kalian menggunakan ekspedisi ini, tentu aja boleh-boleh aja, karena memang ekspedisi ini terkenal dengan ongkirnya yang murah sesuai dengan namanya ya, Shopee Express standar ya, standar aja pengirimannya kayak gitu loh ya. Nah kemudian ya teman-teman, yang ketujuh, kurir yang antar nanti seperti aku jelasin adalah ekspedisi lain ya. Jadi jangan berharap mas-mas yang pakai baju orange tuh yang antar ke rumah kalian, kalau kalian misalnya
di luar kota atau di luar daerah-daerah gede gitu, nanti yang antar tuh bukan mas-mas Shopee-nya guys, itu adalah ekspedisi rekanannya yang antar kurirnya. Nah, yang ke-8 poinnya adalah tipsnya kalau kalian harus tahu nanti adalah ketika resinya akan sampai ke tempat kalian guys. Biasanya kan gini ya, kalau ekspedisi lain ya hampir sama sebenarnya, kurir atau splitter atau apa namanya penyebutannya sesuai dengan ekspedisinya akan mengantar ke alamat kalian. Nah, kalian jangan berharap kalau pakai ekspedisi ini itu kadang datang dari yang sama. Of course kalau kalian datang dari yang sama ya nggak apa-apa guys ya, itu normal sebenarnya seperti ekspedisi lain. Tapi kebanyakan ya teman-teman yang udah sharing juga di tempat saya juga kadang kasih tahu ke mereka ya, kalau kalian menggunakan ekspedisi ini tuh bisa aja datangnya di esok harinya guys, atau di lusa harinya, misalnya 2 harinya baru nyampe kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada keterangan itu nggak datang hari sama, kalian nggak perlu kaget. Kalau ekspedisi ini setahu saya kebanyakannya ya, bukan semua sih, ini sebenarnya tergantung dari pelayanan kurir masing-masing daerah, tapi biasanya paling telat-telat tuh besok lah sampai kayak gitu loh guys ya. Nah, kemudian yang ke-9, gimana cara tahu barang kalian udah sampai guys? Karena resi mereka ini kurang, aku bilang tadi kurang agak membingungkan lah ya guys bahasanya ya. Nah, kalau kalian pengen tahu barang kalian tuh sampainya kapan di kota kalian, nanti di resinya akan muncul keterangan 3PL underscore hub receive, hub diterima, hub diteruskan ke rekanan, kayak gitu loh guys. Kayak gitulah keterangan 3PL yang pasti pokoknya ya. Tapi kalau kalian yang mengeceknya lewat aplikasi Shopee, biasanya keterangan ini nggak akan muncul. Ini akan muncul ketika kalian nanti mengecek di web resinya mereka, resi Shopee gitu loh, di webnya mereka. Jadi di spx.co.id di situ lebih jelas dan lebih detail sih sebenarnya dibandingkan di aplikasi kalau kalian cek resinya mereka kayak gitu loh guys ya. Nah, itu nandain kalau kalau barang kalian itu udah sampai di kota kalian kayak gitu loh. Kan biasanya sering tanya saya tuh, Kak, barang saya tuh sebenarnya kalau udah hub transit berapa kali itu udah nyampe belum sih di kota saya. Nah, kalau saya bisa katakan kalau udah muncul 3PL itu baru sampai di kota kalian ya guys ya. Nah, yang ke-10 yang harus kalian tahu ya. Nah, kalau kalian nggak punya drop center lagi, distribusi center gedenya Shopee di kota kalian guys, kalian tuh nggak akan bisa ambil ke kantornya Shopee langsung, karena mereka nggak nyediain di semua daerah kantor-kantor Shopee gitu lah guys, nggak kayak ekspedisi lainnya sampai ke pelosok kayak gitu. Nah, yang ke 11, kalau kalian pengen, ini aku jawab dari 10 tadi ya, kalau kalian pengen ngotot ngambil barang kalian guys, kalian harus punya resi dari si cepatnya atau JNE-nya. Nah, tapi kalau misalnya kalian datang ke tempatnya, teman-teman bisa aja langsung tanpa membawa resi ya. Caranya gimana? Nah, kalian bisa membawa resi dari Shopee tersebut teman-teman, tapi aku ingetin lagi ya, di beberapa daerah ini sebenarnya bisa aja dilacak. Sebenarnya bisa sih mereka lacak barang kalian menggunakan resi Shopee, cuman mungkin kebanyakan customer service di beberapa daerah ini agak berbeda ya. Ada yang mau bantu, ada yang nggak ada yang sebenarnya bisa tapi nggak membantu gitu loh guys. Ada yang memang nggak tahu customer service-nya, kemudian ada juga yang tahu tapi nggak mau bantu itu karena misalnya dia pikir menambah pekerjaan mereka kayak gitu loh guys ya. Nah, banyak sih berbeda tergantung pelayanan. Kalau customer service-nya bagus di tempat kalian, misalnya customer service-nya si cepatnya ataupun misalnya JNE-nya bagus, atau misalnya kalian udah kenal sama orangnya teman-teman, itu bisa dibantu guys sebenarnya hanya menggunakan resi Shopee, tapi ya kalian harus menunggu. Nah, tapi teman-teman kalau kalian pengen misalnya pastiin punya resi itu nggak ribet datang nunggu gitu, banyak prosedurnya kayak gitu di kantor, misalnya counter si cepatnya atau counter JNE-nya kah, kalian itu perlu dapatin nomor resinya Shopee dulu guys. Caranya gimana? Nah, kalian bisa hubungi pihak Shopee-nya via chat atau DM Instagram atau Twitter, atau kalian bisa email untuk minta resi terbarunya, misalnya resi rekanan ekspedisinya kayak gitu untuk kalian ambil. Misalnya alasannya ambil barang langsung karena ini ada sebabnya juga guys, jadi nggak ujuk-ujuk kalian minta dikasih ya, karena kan mereka juga sibuk nih customer service-nya Shopee. Karena misalnya kayak gini, barang kalian keterangannya muncul misalnya gagal dikirim kurir, kemudian melebihi dari masa garansi Shopee kayak gitu ya, terus udah ada keterangan dikirim kurir tapi nggak nyampe-nyampe barang kalian, nggak berubah-berubah. Nah, kalau udah kayak gini kalian bisa minta ke pihak Shopee secara maksa deh kalau kalian misalnya pengen cepet dapet ya, tapi jangan chatnya atau DM-nya itu cuma sekali aja terus kalian nyerah gitu ya. Kalau chat tuh kan customer service Shopee ini banyak nih guys, gantian kan, beda-beda ngacak nih. Chat aja terus sampai kalian dapat gitu. Nanti mudah-mudahan aja
ada beberapa customer service-nya yang bisa meluangkan waktu untuk mencari resi kalian ya guys ya, karena sebenarnya kebanyakan dari teman-teman yang aku saranin itu banyak juga dapat guys, berhasil kayak gitu. Kalau misalnya lama lagi dari Shopee nggak dapat nya guys resinya, kalian bisa tuh selain datang ke counternya tadi aku bilang ya, cari dulu info tentang misalnya counter secepat daerah kalian nih atau JNE-nya, nomor WA mereka yang bisa dihubungi atau nomor kantornya. Jadi kalian sebelum datang ke kantor mereka itu udah dapat dulu nomor teleponnya untuk cari-cari informasi resi. Nah kebanyakan juga yang aku saranin kayak gini tipsnya, mereka dapat tuh nomor WA-nya tuh teman-teman beberapa. Dapat nih kak misalnya nomor WA-nya counter ini, terus mereka WA tuh, ternyata dapat resi bisa dicariin guys, jadi nggak ngerepotin mereka saat kalian datang ke kantor mendadak kayak gitu loh guys. Jadi bisa dibantu teman-temannya di kantor dulu, mereka mungkin bisa santai cari nomor resi kalian, nanti kalau misalnya mereka bisa bantu kalian baru bawa resinya ke kantor untuk ambil barang kayak gitu ya guys ya. Nah dan ini tips ini teman-teman, ini juga perlu kalian tahu ya, ini juga bagus gitu loh, dan banyak yang udah berhasil aku saranin, karena aku juga pernah yang ngalamin kayak gini, tapi sharing juga dari teman-teman yang lain, ternyata mereka juga kayak gitu caranya. Nah buat kalian nanti misalnya teman-teman yang kesulitan, kalian bisa gunain cara ini ya guys ya. Oke teman-teman, sekitar 10, 11, 12 tips tadi yang aku kasih tahu teman-teman ya. Kalau kalian ingin menggunakan ekspedisi ini silahkan, saya nggak menyarankan misalnya boleh nggak bolehnya, itu tergantung teman-teman semua. Memang kalau ekspedisi ini saya bisa bilang ongkir mereka nih guys bener-bener murah, apalagi kalau barang kalian berat kayak gitu ya. Nah kalau kalian pengen yang pasti-pasti aja yang udah sering kalian gunain, kalian bisa gunain itu juga. Ini opsional, kalian bisa pakai yang mana aja tergantung dari kalian sendiri teman-teman. Nah semoga ini berguna buat kalian semua, kalian bisa sharing ke teman-teman kalian, atau misalnya bisa sharing ke sosial media kalian buat bantu teman yang lain. Teman-teman jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini tadi, jangan lupa diklik tombol subscribe, tombol like-nya, dan lonceng notifikasinya kalian nyalain ya, supaya kalian tahu informasi lagi yang terbaru dari aku yang berguna buat kalian juga. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai bertemu lagi, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, bye.